kelurahan di DKI Jakarta ternyata masih dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Niko Christian. Saya berasal dari Jakarta. Saya memiliki darah keturunan Batak dan Flores dari ayah saya. Saya juga memiliki darah keturunan Betawi dan Jawa dari ibu saya. Oke teman-teman, saya dari kecil hingga saat ini saya menetap di Jakarta Timur. Sudah banyak sekali kebudayaan Betawi yang saya lihat, mulai dari tradisi-tradisinya saat pernikahan, lahiran, dan juga ada kesenian, ada pula kulinerannya yang gak kalah dengan kulineran dari daerah lain. Oke, kalau gitu saya akan kenalkan beberapa kebudayaan Betawi pada teman-teman ya. Yang pertama ada tradisi palang pintu. Merupakan bagian dari prosesi adat pernikahan masyarakat Betawi. Palang pintu adalah tradisi unik dari Betawi yang berisi laga pencak silat, adu pantun hingga pembacaan Al-Quran dan sholawat sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Melalui peristiwa jawara dari mempelai laki-laki harus bisa mengalahkan jawara dari tempat tinggal perempuan. Bagi masyarakat Betawi, tradisi ini melambangkan besar perlindungan orang tua terhadap putrinya sebelum dipinang. Sedangkan bagi pihak laki-laki, palang pintu dapat menunjukkan kesungguhannya yang akan membangun rumah tangga bersama perempuan pilihannya. Arti dan tujuan tradisi palang pintu. Arti dan tujuan tradisi palang pintu pada masyarakat Betawi muncul dari kebiasaan orang Betawi di mana bila ada laki-laki yang hendak meminang perempuan, maka diwajibkan melumpuhkan jagoan di kampung calon istrinya atau saudara-saudaranya. Tradisi palang pintu memiliki arti sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan. Cara membuka pintu itu adalah dengan menunjukkan kemampuan silat hingga membaca Al-Quran. Dalam bahasa Betawi, palang berarti penghalang yang membuat orang tidak bisa lewat. Jadi, arti palang pintu adalah tradisi untuk membuka penghalang saat memasuki daerah tertentu yang dikuasai oleh jawara. Palang pintu bertujuan untuk menguji kesungguhan pengantin pria yang akan membawa rumah tangga dengan mempelai perempuan. Selain membuka pintu pernikahan, tujuan dari palang pintu adalah untuk menunjukkan taatan atas norma adat yang berlaku di masyarakat Betawi. Prosesi palang pintu, tradisi palang pintu dilakukan saat pihak pengantin pria hendak memasuki rumah mempelai perempuan. Sebelum iring-iringan pihak pria masuk, mereka akan dihadang oleh perwakilan dari pihak perempuan. Dari kedua belah pihak ada tukang pantun dan jagoan silat yang mewakili di depan calon pengantin. Pada awalnya akan terjadi dialog pembukaan dan saling berbalas pantun. Secara perlahan, intonasi para pelempar pantun akan naik dan membuat situasi seakan memanas. Meski bergaya seperti hendak berkelahi, pantun dan terlontar seringkali merupakan rangkaian kata yang penuh lelucon dan mengundang tawa. Setelah itu, jagoan silat dari pihak perempuan akan menguji kesaktian dan kemampuan dari pihak laki-laki. Adu ilmu silat pun terjadi, yang akan dimenangkan oleh pihak pengantin laki-laki mengalahkan lawan dari pihak perempuan. Inilah yang dianggap sebagai menjatuhkan penghalang, yang membuat namanya menjadi palang pintu. Setelah itu, pihak pengantin perempuan biasanya meminta pihak laki-laki untuk menunjukkan kebolehannya dalam membaca Al-Quran. Ketika semua halangan dilalui, pihak pengantin perempuan akan mempersilahkan rombongan mempelai laki-laki untuk masuk. Oke, jadi gitu ya. Sorry banget nih kalau penjelasannya belibet. Oke, lanjut next. Ondel-ondel. Ondel-ondel adalah budaya tak terpisahkan dari adat Betawi. Sekaligus menjadi ikon kota Jakarta. Boneka raksasa ini semakin dikenal masyarakat luas saat almarhum Benyamin Sueb membuat lagu berjudul Ondel-ondel. Bagi warga Jakarta, biasanya sudah tidak asing dengan ondel-ondel sebagai kesenian khas daerah. Ondel-ondel akan banyak ditemukan di jalan-jalan, gedung, hotel, tempat makan, ataupun tempat pertunjukan, terutama di hari perayaan tertentu. Bagaimana sejarah bentuk dan makna ondel-ondel? Ada beberapa versi berbeda mengenai asal-usul ondel-ondel. Namun belum ada informasi pasti tentang siapa penciptanya dan kapan diciptakannya. Melansir dari laman Kemdikbud, beberapa sejarah ondel-ondel Jakarta secara historis, ondel-ondel disebut sudah ada sebelum 1600 Masehi. Penjelasan ini ditulis pedagang dari Inggris bernama Wiscott dalam buku perjalanannya.
Dalam catatannya, Scott mengaku melihat ada kebudayaan unik berbentuk boneka raksasa yang dipertunjukkan masyarakat Sunda Kelapa dalam upacara adat. Meski namanya nggak disebut jenisnya, diyakini mirip ondel-ondel. Ada buku perjalanan lain yang menuliskan soal ondel-ondel yang ditulis oleh E.R. Skidmore dari Amerika. Skidmore adalah wisatawan yang datang ke Jawa. Dia tinggal cukup lama di Batavia pada akhir abad ke-19. Dalam bukunya Java, The Garden of the East, Skidmore menyebutkan ada seni jalanan berupa tarian boneka raksasa yang diarak ramai-ramai masyarakat di Batavia. Sementara menurut cerita temurun-temurun sesepuh di Betawi, ondel-ondel sudah ada sejak zaman nenek moyang. Dulu ondel-ondel dibuat untuk upacara tolak bala. Upacara tolak bala diadakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang perkampungan atau gangguan roh halus yang gentayangan. Saat ini ondel-ondel masih sering digunakan untuk meramaikan pesta rakyat, pernikahan atau penyambutan tamu terhormat, misalnya saat peresmian gedung yang baru selesai dibangun, dan lain-lain. Oke, pertunjukan ondel-ondel berbentuk boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi pakaian serta aksesoris yang menyerupai manusia. Dalam pertunjukan, boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang, biasanya laki-laki, karena bebannya cukup berat. Umumnya boneka ondel-ondel ini dibuat berpasangan layaknya pengantin laki-laki dan perempuan dengan pakaian indah. Ondel-ondel lelaki dibuat berwarna merah, melambangkan semangat dan keberanian. Ondel-ondel perempuan berwarna putih yang menandakan kesucian dan kebaikan. Tinggi ondel-ondel sekitaran 2,5 meter dengan lebar 80 cm, maka wajar jika memiliki berat 20-25 kg. Boneka ini dibuat dari anyaman bambu agar saat dipikul lebih ringan. Bagian kepalanya mirip topeng yang diberi ijuk sebagai rambut atau hiasan kepala runcing khas Melayu yang disebut kembang kelapa. Pakaian ondel-ondel biasanya berwarna gelap, sedangkan untuk perempuan memakai warna cerah, motif polos atau kembang-kembang, dan keduanya memakai selendang. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi dengan berbagai kesenian lainnya, seperti musik yang biasa mengiringinya adalah tanjidor, gambang kromong, musik rebana, gendang pencak, dan lain-lain. Makna ondel-ondel telah diwariskan turun-temurun. Kebudayaan ini mengandung simbol dan makna yang mendalam. Topeng ondel-ondel lelaki warna merah memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa, sementara topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel berarti kekuatan. Pohon kelapa memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Sepasang ondel-ondel juga punya nama, yaitu Kobar untuk laki-laki dan Borah untuk perempuan. Kobar menyimbolkan manusia harus mencari nafkah di dunia, sedangkan Borah adalah simbol akhirat, yaitu manusia harus selalu berbuat baik dan ingat kepada Tuhan. Beberapa wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini mungkin agar roh jahat takut dengan wajah raksasa menyeramkan sehingga tidak mengganggu manusia. Selain itu, dulunya banyak sesajen dan upacara sebelum pertunjukan ondel-ondel dengan maksud mengusir roh jahat serta filosofi kehidupan. Saat ini memang pertunjukan ondel-ondel menjadi lebih sedikit karena generasi modern lebih menyukai hiburan seperti film atau band. Meski begitu, di Jakarta masih sering dijumpai ondel-ondel baik untuk keperluan hiburan, perayaan, atau sekedar pajangan. Oke, selanjutnya adalah dari kulinernya ya, yaitu ada kerak telur. Kerak telur merupakan salah satu kuliner Betawi yang populer hingga saat ini. Kerak telur biasanya dijajankan oleh pedagang di pinggir jalan atau saat momen perayaan tertentu seperti perayaan Hari Jadi Kota Jakarta maupun Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Kerak telur merupakan makanan terbuat dari beras ketan dan telur yang kemudian disajikan dengan serundeng, juga topping lainnya. Kerak telur umumnya dimasak menggunakan wajan dan dinikmati saat masih hangat agar rasa gurihnya semakin menggugah selera. Uniknya dalam sejarah kerak telur, rupanya makanan ini diciptakan secara tidak sengaja. Dikutip dari laman setubabakanbetawi.com, asal-usul kerak telur ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kerak telur ini nyatanya tercipta dari hasil percobaan kelompok masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Sejarah awal mula terciptanya kerak telur adalah omelet mie dengan
omelet mie ya, dengan rempah-rempah khas Indonesia. Berawal dari buah kelapa yang berlimpah, kemudian masyarakat Betawi mencoba mengolahnya menjadi beragam makanan. Pada saat Gubernur Jakarta dipimpin oleh Ali Sadikin, makanan khas Betawi ini mulai dipromosikan. Dalam perkembangan kerak telur dapat dijumpai setiap harinya di beberapa kawasan di kota Jakarta. Pada tahun 1970-an, masyarakat Betawi mulai menjajakan kudapan ini di sekitaran Tugu Monumen Nasional atau Monas ya. Kala itu banyak masyarakat Betawi memanfaatkan tumbuhan kelapa yang ada di Batavia sebagai bahan dasar masakan tradisional seperti soto Betawi, nasi uduk, hingga kerak telur. Selain menggunakan baju pangsi Selain menggunakan baju pangsi yang sering dipakai oleh jawara Betawi, kala itu terkadang penjaga kuliner Betawi ini mengenakan baju Skadaria. Baju Skadaria merupakan baju kokoh berkerah Shanghai. Dalam sejarah pakaian ini terinspirasi dari budaya Tionghoa. Pada zaman penjajahan Belanda, kerak telur menjadi makanan bergengsi yang mahal dan hanya bisa disantap oleh masyarakat kalangan atas. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat Betawi mulai memberanikan diri untuk menjajankan kerak telur ini dengan harga terjangkau sehingga dapat dinikmati semua kalangan. Oke teman-teman, jadi sebenarnya masih ada lagi nih kebudayaan-kebudayaan Betawi, tapi kalau kita sebutin kayaknya waktunya nggak cukup deh ya, dan kayaknya perlu bikin video yang berpart-part gitu ya. Mungkin sekiranya ini saja yang dapat saya perkenalkan. Oke teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.